kembali dengan saya Dian Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Megang dengan Bapak Dr. Andes Firmansyah MSI. Wawancara ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih sebelumnya Pak ya, di sela-sela kesibukan Bapak mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kalau boleh saya tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat dan saya sudah berada di sini. Sekolah sudah lebih kurang total seluruhnya itu hampir 13 tahun. Sudah lama berarti. Sudah lama sekali. Ya, sudah 13 tahunan. Sebelumnya pernah juga PLT itu di SMP juga saya pernah. Di SMP 3 Ramang Dangku dulu. Sekarang jadi SMP 1 Ramang Niru. Itu yang pertama sekali Pak. Yang pertama kali. Jadi kalau total dengan SMP berarti sudah hampir 15 tahun. Jadi sudah cukup lama Bapak menjadi kepala sekolah. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti pada saat mengambil keputusan itu Pak pernah mengalami yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Nah, jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bujukan moral dan dilema etika tersebut Pak? Oh ya, baik. Sebenarnya kalau dahulu kita tidak mengenal istilah yang namanya dilema etika ini dan bujukan moral ini. Sekarang ini aja itu dipisah. Kalau kita secara umum kan artinya tidak tahu yang mana dilema, itu cuma masalah. Itu ada satu masalah. Ya. Biasanya kalau kepala sekolah untuk menghadapi masalah-masalah yang seperti ini itu tidak langsung on time. Nah, biasanya cukup ditekel dulu di atas dulu oleh wali kelas biasanya, kemudian guru BK dan juga oleh wakil kesiswaan. Kalau hal-hal yang prinsip, penting, vital artinya mau tidak mau ada satu keputusan yang harus kita judge, itu biasanya baru balik ke kepala sekolah. Nah, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, di mana dalam kegiatan ini yang saya dengar itu memang mengharuskan katanya kepala sekolah yang menjawab. Jadi kalau permasalahan seperti ini kan cukup artinya maksimalnya kan di wakil kepala sekolah saja cukup. Misalnya kan jarang hal-hal besar yang terjadi sampai ke kepala sekolah. Jadi untuk masalah dilema etika dan bujukan moral itu sering terjadi dan pernah saya alami juga dalam mengatakannya suatu saya dulu menjadi wakil kesiswaan dan selama menjadi kepala sekolah itu hanya di daerah yang sensitif seperti daerah Air Hitam, yang daerah Rambang kemarin, nah itu benar. Kalau selama di Gunung Megang ini alhamdulillah belum pernah yang kritis, yang prinsip, yang langsung judge siswanya harus kita berikan hukuman yang maksimal maksudnya kan. Jadi itu yang untuk mengidentifikasi kasus-kasus tadi Pak ya. Jadi yang pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar. Ya. Baik, itu berarti yang namanya dilema etik. Dilema ini sebenarnya kita tuh mengambil keputusan yang kita sendiri harus benar-benar putusan itu berimbang, adil maksudnya kan di sini kan. Nah, misalnya yang sering terjadi nih siswa berkelahi. Nah, kalau siswa berkelahi ini itu ada yang memanggil Pak, ada siswa berkelahi katanya. Nah, mau tidak mau langkah awal yang kita ambil adalah kita memanggil siswa tersebut dalam ruangan kita, ya. Setelah memanggil ke ruangan kita manggil pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu, misalnya wali kelasnya. Ini kalau kepala sekolah yang mengatasi ya. Kita panggil wali kelasnya, kita panggil guru BK-nya, kita panggil wakil kesiswaannya, kita bawa ke sini. Jadi kita berkoordinasi dulu dengan mereka. Karena kalau kepala sekolah langsung mengatasi kan tidak tahu latar belakang siswa ini. Jadi mau kita harus koordinasi dulu dengan wali kelasnya terutama. Kenapa bisa sampai terjadi hal demikian? Kalau sampai memang perlu kita memanggil orang tuanya, kita panggil. Nah, jadi kita koordinasi dulu dengan wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan, lihat latar belakang anak ini bagaimana. Kalau memang memerlukan panggilan orang, kita panggil orang tuanya. Nah, baru dapat kita menyelesaikan masalahnya kan. Nah, ini yang khusus untuk dilema etika. Terus yang langkah-langkah
seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, jadi untuk penyelesaian masalah siswa yang dilema etika maupun sama saja dengan kejadian rujukan moral juga. Ini biasanya dalam pengambilan keputusan, kita setelah memanggil semua stakeholder yang terlibat, Ya. mulai dari wali kelas tadi. Nah, ini mulai nanti kita analisis, kita tanyakan dengan siswa yang bersangkutan. Permasalahannya apa? Sampai terjadinya hal yang demikian. Misalnya dia berkelahi nih. Misalnya masalahnya apa? Nah, setelah tahu permasalahannya, ya, kita dapat mengetahui siapa-siapa yang terlibat, apakah dia sendiri ataukah dia melibatkan teman-temannya, karena semua pihak harus kita temukan. Jangan sampai nanti setelah kasus ini di luar, biasanya siswa ini kalau kita tidak selesaikan sekarang, itu saya tekankan kepada dengan guru-guru atau seluruh wali kelas atau jangan sampai ada permasalahan hari ini itu dibawa keluar. Kita harus tuntaskan hari ini. Kalau memang perlu manggil orang tuanya, kalau tidak bisa karena mungkin masalahnya genting, kan sampai siswa terjadi perkelahian, siswa ada yang luka kan. Nah, ini harus orang tua yang kita panggil juga. Kan kita jelaskan nanti. Jadi harus hari itu juga orang tua kita panggil. Ya. Supaya permasalahan ini cepat selesai. Ya, nanti kalau andainya setelah kita selesaikan secara baik-baik dengan semua pihak yang terlibat sudah ada titik keluarnya, sudah ada jalan keluarnya, mungkin dengan perdamaian dan sebagainya. Kalaupun sampai terjadi lagi di luar, nah berarti sudah kita serahkan dengan pihak berwajib. Itu janji kita dengan mereka, karena mereka harus perjanjian dengan kita. Iya. Ya, ini janji Pak, setelah masalah ini kalau memang perlu kita obatin, kita obati. Tapi kalau memang istilahnya nanti memerlukan hal-hal yang prinsip lagi, misalnya lukanya terlalu ini memerlukan, ya ini kita minta bantuan. Nyor dari pihak misalnya yang lawannya tadi kan, kenapa tuh? Jadi kalau bisa kita damaikan di sekolah, kita damaikan secara kekeluargaan. Jadi semua komponen kita panggil, kita cari masalahnya apa, kemudian memerlukan orang tuanya juga kita panggil dan sebagainya. Akhirnya kita ambil suatu keputusan, kita damaikan, upayakan kita damaikan. Iya. Kalau tidak ada titik temu juga masih berkerja dan sebagainya. Tapi biasanya jarang. Kalau sudah orang kalau sudah didamaikan pihak sekolah biasanya orang tua itu nurut biasanya kan. Langsung Pak Ya namanya juga anak kan. Nah, tapi yang jelas jangan sampai permasalahan ini keluar. Ya cukup sampai di sini dan selesai pada hari ini. Makanya ada perjanjian dan sebagainya dengan itu. Apalagi kalau kasusnya baratnya tidak terlalu parah, cepat selesai biasanya. Yang lama itu biasanya kalau sampai dia itu ada yang luka, ya. Kemudian ada yang cacat dan sebagainya. Ini yang memang agak lama, proses 2-3 hari. Tapi kita mediasi terus, jangan sampai seperti di kasus-kasus yang kemarin pernah ada juga gitu, sampai di luar dia terulang lagi dan sebagainya. Nah ini kalau sudah demikian dipanggil lagi sampai 3 kali tidak bisa ya sudah. Ya. Atau kita berikan jad-jad yang lainnya supaya ini tidak terulang lagi. Itu. Terima kasih Pak. Dari tadi pengalaman Bapak tadi, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Baik. Yang efektif sekali sebenarnya, begitu ada masalah. Yang pertama, begitu ada masalah dilema etika pada siswa, itu harus cepat tanggap. Jadi jangan dibiarkan. Makanya kita biasakan siswa ini, begitu ada terjadi peristiwa-peristiwa dalam kelas, siswa itu berkelahi, atau juga ada siswa ini yang mengalami misalnya ya namanya juga anak-anak kadang-kadang belajar saling pinjam pensil, ada juga kejadian yang hilang HP. Nah itu jangan sampai berlalu, jadi harus cepat tanggap. Jadi saya anjurkan kepada siswa baik itu melalui ketua kelas untuk segera melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah, bisa guru piket, bisa wali kelas, bisa wakil kesiswaan, atau langsung saja ke yang ada ditemui di sana. Artinya tidak mesti nunggu, dia nunggu wali kelas mungkin tidak ada, nunggu apalagi yang ada misalnya kejadian di kelas 10-6. Nah itu ada 10 juga ada gurunya, cepatlah. Nah jadi langkah awal adalah segera memberitahu peristiwa tersebut kepada stakeholder yang ada di sekolah, ya misalnya kepada guru atau kepada siapa, dan segera ambil tindakan. Jadi guru tersebut, yang kedua guru tersebut setelah ada peristiwa harus segera mengambil tindakan juga, mengamankan siswa tersebut, membawa siswa tersebut ke kantor, bisa ke ruang BK, bisa ke ruang guru dan sebagainya. Itu tindakan kedua. Setelah tindakan kedua terjadi, mendamaikan siswa tersebut, nah itu kita ambil tindakan, kita kumpulkan mereka di ruangan itu. Setelah itu ditanya permasalahannya apa. Kalau bisa diselesaikan saat itu selesaikan, kalau tidak berarti kita melibatkan yang lain, misalnya guru BK, WK, ya
sampai perlu memanggil orang tua dan sebagainya seperti langkah-langkah ini. Yang jelas yang efektif adalah cepat tanggap. Jadi kalau ada peristiwa cepat tanggap. Kemudian kepada gurunya segera mengambil respon dan segera amankan siswa tersebut. Jangan sekali-sekali ngambil tindakan sendiri. Misalnya siswa, dia berkelahi, ada teman yang membantu. Nah ini saya anjurkan, segera laporkan. Jangan mengambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri. Termasuk gurunya juga jangan. Dan begitu bawalah siswanya kita. Jadi usahakan siswa itu berada di satu ruangan dan jangan berikan hukuman di depan orang ramai, ya di depan anak yang lain, karena siswa itu rasa egonya kan masih tinggi. Iya benar Pak. Nah itu yang perlu solusi yang saya ambil cepat. Jadi cepat tanggap, harus cepat tanggap dan ada respon dari guru atau siapa untuk ambil tindakan dan segera membawa siswa tersebut yang ketiga ke kantor atau ruangan-ruangan untuk diambilkan ininya, maksudnya itu cari masalahnya Pak dan selesaikan. Memerlukan tindakan lanjut, panggil guru BK, panggil wakasiswaan. Perlu panggil orang tua, ajak orang tuanya. Ya, kalau memerlukan hal-hal lain, ya nanti kita koordinasi. Biasanya mereka kan langsung menemui kepala sekolah dan sebagainya. Itu yang saya anjurkan. Tadi yang efektif tadi Pak ya. Yang efektif. Untuk tantangannya Pak, pasti kan ada tantangan dalam mengambil keputusan itu. Nah, kira-kira tantangan yang sudah pernah Bapak hadapi itu apa? Kalau hal-hal yang seperti ini biasanya yang tantangannya ini ada siswa ini yang istilahnya itu dalam kehidupan rumah tangga kan. Dia ini kan biasanya pengaruh rumah tangga. Tidak nerima. Maunya dia kalau dia dipukul dia mau balas mukul. Nah, ini yang ini tantangan nih. Bagaimana kita mendamaikan supaya dia bisa menerima. Kemudian yang kedua, biasanya dari orang tua. Inilah kalau sudah melibatkan orang tua, ini kadang repot juga. Orang tua ini egonya juga tinggi. Ya maunya anak yang benar, apalagi anak kesayangan. Biasanya kan tidak mau dipukul dan sebagainya. Itu, jadi mereka tidak menerima kalau dirinya itu disakiti. Mereka tidak menerima apalagi kalau sampai terluka. Nah, itu keadaan psikis kejiwaan. Juga biasanya pengaruh rumah tangga juga. Biasanya ngapu dia tidak menerima. Jadi sebenarnya keputusan yang kita berikan kepada mereka itu yang tantangan mereka tidak menerima. Itu yang paling pokok. Iya. Maunya mereka itu adalah masing-masing. Aku yang benar. Sedangkan kita kan ngambil keputusan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Lah sudah diberikan kedua belah pihak menguntungkan, kita solusi jalan damai, mereka masih juga tidak mau. Nah ini kadang-kadang solusinya harus bagaimana? Makanya kami kadang-kadang nanyakan lagi kepada pihak lain. Gimana kira-kira? Siapa yang kira-kira dia ini ada tuh kejadian Pak Darul yang di sebelah ini kan? Ini maunya kita cari orang siapa yang bisa dia nurut. Ini orang tuanya kan hebat nih. Cari siapa Pak? Oh panggil Kares. Tolong Pak Kares selesaikan. Karena kami nak menyelesaikan masalahnya di sekolah. Jangan sampai masalah ini mencuat keluar. Kalau mencuat keluar, heboh ini nanti. Ya, sampai nanti tuding pihak sekolah tidak bisa mengambil tindakan, pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Nah itu kira-kira untuk hal yang tantangan yang sering kita temui di lapangan. Di lapangan itu. Ya orang tua tidak setuju, anak-anak tidak nerimo. Maunya benar semua. Nah, anak benar masing-masing istilahnya. Nah ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika nih Pak ya. Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau pernah ada suatu dilema itu yang harus memerlukan jadwal tertentu, jadi memerlukan waktu beberapa hari? Ya itu tergantung kasusnya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya ringan, ibaratnya sekedar cewek dicubit, ibaratnya dia marah, ngamuk, itu kita panggil, kita selesaikan biasanya langsung di tempat bisa. Masih juga terima kita bawa ke kantor bisa. Nah itu, jadi tergantung kasusnya, tergantung masalahnya. Artinya apa yang bahkan permasalahan tersebut. Jadi, dan kita bisa juga melihat dari yang terlibat. Kalau seperti pernah juga terjadi kasus pengeroyokan yang melibatkan orang luar. Nah ini mungkin memerlukan waktu kita. Nah kalau yang terlibat di dalam biasanya cepat kayak menyelesaikannya. Artinya mereka, ini kadang-kadang dia melibatkan orang luar. Nah, ini kan anak kita ini kan bergaul di luar, ada geng. Nah dia berkelahi di sini, nah pada saat dia pulang, nah ini dia ngolin kawan-kawan gengnya, lah mulai saling hadang. Nah ini yang terjadi harus memerlukan waktu. Jadi kita tarik lagi anak itu ke kantor, ini pernah terjadi juga, tapi udah lama. Nah akhirnya yang mereka terlibat di luar itu terjadwalkan untuk hadir di sekolah. Kalaupun dia tidak mau dalam jangka waktu misalnya 2 hari, maka anak ini pun terpaksa kayak buat perjanjian itu terpaksa.
Jangan sampai terjadi lagi masalah di luar. Kalau sampai terjadi masalah di luar, kami laporkan pada pihak berwajib. Orang tua langsung dipanggil tuh biasanya kalau udah kejadian tawuran di luar itu. Di luar, Pak ya? No, jadi orang tuanya langsung hari itu selesai untuk anak kita. Pokoknya kalau anak kita, saya sudah ultimatum, usahakan selesai pada hari ini. Sampai jam berapa, jangan sampai dia pulang. Kalau pulang itu lain masalahnya. Maksudnya egonya mulai keluar. Iya. Nah, karena ini melibatkan pihak luar, apalagi anak ini kan ada geng-gengnya, apalagi melibatkan lagi massa, ada yang entahlah macam-macam di sini, ada mungkin kalau dari kota preman namanya kan. Iya. Nah, itu terasa kita memerlukan waktu. Nah, itu masalah waktunya tidak bisa kita kapan dia mau datangnya. Makanya kami kontak terus dengan orang tuanya. Kapan yang bersangkutan bisa datang. Tapi ada juga orang tuanya memberikan jaminan, Pak, katanya, setelah mungkin dia diskusi, setelah kami kasih 2 hari, orang tuanya datang, Pak. Orang-orang yang terlibat dalam perkelahian itu, Pak, keroyokan itu sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami jaminannya, katanya. Kami Pak sudah perjanjian ini. Artinya tergantung kasusnya dalam hari ini kan? Iya. Kalau memang kasusnya bisa selesaikan hari ini. Biasanya kalau orang dalam selesai kan biasanya. Nggak pernah sampai 2-3 hari. Kecuali kalau dia luka. Nah, kalau luka ini kan sudah damai nih, selesai arti masalahnya. Tinggal konsekuensinya kita harus meninjau. Jenguk, yo, kita jenguk dia. Kita pihak sekolah bantu jenguk pulau melihatnya kan. Ya, sambil proses dari orang tua kedua-duanya sudah menerima dulu artinya kan. Kalau proses pengobatan ya tanggung jawab namanya. Jadi itulah kalau melibatkan pihak luar biasanya perlu waktu. Entah 2 hari, bisa seminggu kadang-kadang, pernah juga seminggu. Karena orang yang ini kan ya karena ada dari pihak dari keluarga yang itu dia melapor polisi. Nah, ini lama sampai ditemukan dulu orangnya karena takut ya nanti kan anak ini pulang. Jadi kami tidak bisa seperti itu, harus permasalahannya harus tuntas. Ya. Jadi kalau masalah berapa lama jadwal tidak bisa kita pastikan berapa lamanya. Kemudian jadwalnya ya tergantung orang tuanya. Kita beri waktu mungkin 3 hari. Tapi dia nelfon, Pak, belum bisa, Pak. Nah, ini artinya tidak bisa. Tergantung situasi dan kondisi ya. Kita permasalahannya kasus, ya. Ya, kasus yang dihadapi berarti. Ya, masalahnya itu artinya. Beberapa hal yang harus kita lihat dari aspek itu. Baik, Pak. Jadi dalam membantu Bapak untuk mengambil keputusan ini pasti ada orang-orang atau faktor-faktor yang terlibat. Iya. Nah, kira-kira siapa orang-orang atau faktor-faktor dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Itulah saya, kalau saya ini dalam mengambil keputusan tidak pernah sendiri. Untuk hal-hal yang prinsip, termasuk juga masalah keuangan, saya juga tidak pernah mengambil keputusan. Selalu semuanya saya ajak. Jadi kalau terjadi masalah seperti itu, saya lihat tadi, kalau bisa saya selesaikan sendiri, aman saya selesaikan. Tapi biasanya walaupun ada permasalahan, walaupun cuma sendiri, saya tetap diskusi. Ya, terutama yang saya ajak itu adalah wakil. Nah, saya panggil dulu wakil. Ini ada permasalahan. Apalagi terutama wakil kesiswaan nih. Yang banyak terlibat ini wakil kesiswaan. Makanya saya mencari kalau wakil kesiswaan ini upayakan kalau bisa sebagusnya memang dari guru agama. Makanya saya diskusi dengan orang kan kalau guru agama itu enak dia kalau bisa berdakwah, bisa ceramah, bisa nasihati, ada dalil-dalilnya ini terenyuh juga anak-anak ini kan. Jadi yang paling wakil kesiswaan kita libatkan yang utama, baru wakil-wakil yang lain, baru nanti guru BK. Kalau guru BK tidak bisa harus terlibat terus, kemudian wali kelas dan orang-orang terdekat mereka, itu tergantung anaknya, orang-orang terdekat mereka, biasanya orang tua. Dan pernah juga kami mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat. Nanti kemarin ada Pak Jasuri, kemudian Pak yang panggil Pak Ustaz, karena sehubungan ada kasus waktu itu apa itu masalah sekolah juga lah ya, memerlukan pandangan mereka untuk menengahi kan. Itu kami memanggil tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di sekitar, stakeholder yang ada di sekolah. Itu semuanya terlibat, dilibatkan dalam keputusan. Saya tidak pernah mengambil sendiri kecuali kalau hal prinsip harus saat itu. Yang penting damai dulu, aman dulu. Itu kalau misalnya jadi siswa tarik dulu, tenang dulu, aman dulu kamu, jangan ini. Nah, nanti kita lihat proses selanjutnya perkembangan gimana mereka ini kan. Nah, untuk meyakinkan mereka, ya kita panggil staf masyarakat bila perlu. Dan kalau memang tidak ada kasus kriminal yang berat, kami pihak kepolisian pernah. Kami bawa ke sini pihak kepolisian, janjian kami so kita kasih hukuman atau apa supaya dia jerah dan sebagainya ya. Yang penting situasinya harus kondusif, jangan sampai ada terjadi hal-hal setelah selesai masalah sampai terjadi di luar. Alhamdulillah tidak pernah lah sampai keluar. Jadi banyak yang bantu, bukan saya sendiri misalnya masalah ini. Baik, Pak.
dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Lema Etika? Memang dalam mengambil keputusan ini tidak semua pihak itu senang, tidak semua pihak itu menerima kan, tapi kita berupaya supaya semua pihak itu menerima dari keputusan itu. Dari setelah masalah ini selesai, upayakan mereka itu tidak lagi terjadi. Itu harus saya upayakan benar. Jadi memang pembelajaran harus kita lihat dari ini adalah kita harus banyak memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat kepada siswa ini. Karena kejadiannya kan di sekolah. Bagaimana cara? Jadi bimbingan, petunjuk, arahan, binaan yang terus-menerus, kontinu pada siswa ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau terjadi permasalahan, siswa tersebut harus kita amankan terdahulu. Untuk pengalaman. Jangan istilahnya terjadi main hakim sendiri atau tindakan memarahi atau apa di depan orang ramai. Itu kalau saya tarik dulu siswanya ke dalam kelas atau ke dalam ruangan, ya. Nah, setelah kita amankan, baru kita cari akar masalahnya apa. Ketemu akar masalahnya, memerlukan tindakan apa, baru kita panggil stakeholder yang ada, yang lain, wakil tadi, guru BK tadi atau guru-guru yang lain. Memerlukan lagi pihak luar, bisa kita panggil tokoh adat, tokoh agama. Dan memang sangat origin memang prinsip benar ya sudah kita panggil pihak kepolisian. Pernah juga kami manggil sini dari BNN karena takutnya anak narkotika kan. Benar. Ada yang kemarin identifikasi ada anak Pak ini ya, maka kami BNN memang ada juga, tapi alhamdulillah tidak terlalu pas. Nah, jadi kita kalau memang haruskan kita memanggilkan pihak luar setelah hasil kita diskusi bersama, manggil. Nah itu, ya akhirnya bagaimana selesai masalahnya dan tidak berlanjut keluar. Dan selesai hari itu dan tidak terjadi lagi ke belakangnya setelah kasus-kasus ini. Banyak sekali pengalaman yang Bapak bagikan dengan saya. Semoga nanti pengalaman-pengalaman Bapak bisa saya gunakan ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Itulah yang penting. Pengalaman berharga. Oke, baik. Demikianlah wawancara saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan bersama Bapak Dr. Andi Firmansyah MSI. Sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gunung Megang yang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu sebelumnya kalau Dian mengganggu waktu Ibu ya. Oh ya enggak apa-apa, biasa. Jadi begini Bu, maksud Dian mewawancara Ibu ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Boleh Bu? Oh silakan ya. Nah baik Bu. Yang pertama ini yang mau Dian tanyakan, Ibu kan sudah lama menjadi kepala sekolah. Jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh ya, untuk menghadapi kasus tadi dilema etika atau bujukan moral ya, pertama kita menganalisis dan menentukan apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bukan. Jadi kita harus agak selektif ya. Kemudian untuk mengatasi dilema etika itu, kita itu perlu berdiskusi atau berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, makasih Bu. Jadi selama ini kalau boleh Dian tahu Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita menemukan hal yang bersamaan seperti itu, kita memilih atau mengedepankan atau mengutamakan ya. Yang kita utamakan itu masalah kebajikan atau kebijakan kita ya. Jadi kebijakan kita tidak boleh gegabah ya, karena kita harus memikirkan berbagai pihak, terutama adalah siswa ya. Jangan sampai
anak tersebut dirugikan, karena hal itu akan menjadikan hal yang fatal. Oke. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus yang bersifat dilema etika itu, Bu? Pertama kita mengidentifikasi, kemudian kita mengumpulkan data-data atau fakta-fakta, kemudian kita konfirmasikan agar semua pihak itu mengetahui. Dan tidak lupa kita harus tetap berkoordinasi, tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya kalau di sekolah kita itu bidang kesiswaan, termasuk bidang OSIS, yang tidak kalahnya adalah wali kelas dan wali murid. Ya. Jadi intinya berkolaborasi Bu ya untuk dalam langkah-langkah menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam hal ini Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif? Yang paling efektif tadi masih tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait tadi. Masih berkaitan, kita ini tidak lepas dari kerjasama dengan wali kelas, dengan BK, dengan termasuk juga kesiswaan. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus bekerja sama dengan wali murid. Itu tidak bisa dilepaskan. Oke. Nah, selain itu Bu ya, otomatis kan kita selama Ibu jadi kepala sekolah pasti ada tantangan Bu ya, tantangan dalam mengambil keputusan tadi. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang sudah pernah Ibu hadapi dalam mengambil keputusan yang berdampak ke dilema etika tadi, Bu? Iya. Tantangan yang pernah kita hadapi, kita itu harus betul-betul dapat meyakinkan ya wali murid atau pihak-pihak lain bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah kita pertimbangkan, sudah kita pikirkan matang-matang ya, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, jadi itu tantangan yang sudah pernah Ibu hadapi, yaitu tantangan yang bagaimana supaya semua pihak itu tidak ada yang dirugikan ya Bu ya? Nah, untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika ini ya Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Ini kita tinjau dulu kasusnya ya. Jadi kita punya target tertentu, kita tinjau dulu kasusnya itu, apakah kasusnya itu ringan, apakah kasusnya itu berat, atau kasusnya itu biasa-biasa saja. Kalau seandainya kasusnya itu ringan ya, bisa kita selesaikan saat itu juga. Seandainya kasusnya itu agak berat ya, artinya kita perlu waktu ya, perlu waktu mungkin sehari atau 2 hari. Kalau kasusnya berat ya, ini kita harus mengidentifikasi, harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat atau fakta-fakta yang kuat, kemudian harus datanya itu harus valid. Karena apa ya? Kalau datanya tidak valid, otomatis kan pihak yang berkepentingan atau masyarakat itu tidak dapat menerima. Nah, selain itu harus kita rembukkan, harus kita koordinasi tadi ya, sehingga kita bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan itu yang tepat. Baik Bu. Nah, dalam Ibu mengambil keputusan yang dalam kasus yang dilema etika ini Bu ya, pasti ada orang-orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan. Kira-kira siapa saja orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi Bu? Tentu saja kalau kita di sekolah ya, sebagian besar guru atau semua guru yang terlibat ya, terutama wakil kesiswaan, termasuklah wali kelas, termasuklah guru BK, mungkin juga komite, kemudian wali murid, dan tidak menutup kemungkinan
kita juga berkoordinasi dengan pengawas atau pihak Diknas yang lainnya. Ibu kira kalau sudah kita bekerja sama, berkolaborasi, maka kita akan tidak salah dalam mengambil keputusan. Intinya kita itu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Baik Bu, dari semua yang sudah Ibu ceritakan tadi, dari pengalaman-pengalaman Ibu, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika ini supaya bisa menjadi pedoman bagi Dian untuk ketika dia nanti menjadi seorang pemimpin? Pengalaman saya sebagai kepala sekolah ya sering menemukan kasus-kasus dilema etika ini ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus ya berempati yang tinggi, tentunya harus bersabar, tentunya kita harus berlapang dada, berhati yang jernih, dan yang tidak kalah pentingnya kita mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, selain itu ya, kita tetap berkolaborasi tadi ya, supaya hasil keputusan kita ini dapat diterima oleh semua pihak. Baik Bu, terima kasih atas pengalaman yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga nanti ketika saya menjadi seorang pemimpin bisa menerapkannya juga Bu kepada ya warga sekolah juga. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk dia wawancara, sudah mengganggu Ibu sampai video call. Pokoknya terima kasih banyak, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih, dan karena Ibu mungkin ada kerjaan juga, jadi Dian cukupkan wawancaranya hari ini Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.